Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Pagi ya. Saya di sini akan mensosialisasikan modul 1.4 dari materi calon guru negara angkatan ke-7. Di sini materinya adalah budaya positif. Bapak Ibu mungkin kalau sudah membuka PNS itu ada juga materi budaya positif. Biasanya kita kalau buka PNS itu belajar secara daring. Sehingga di sini kita membaca mengenal sendiri bersama makna sendiri. Alangkah baiknya kalau di sini kita bersama-sama untuk memaknai bersama apa yang sedang kita dapatkan. Jadi saya juga membuka di PNS, kemudian saya juga ada pembelajaran di guru penggerak itu ada modul 1.4 kita dibicarakan budaya positif dan kita harus membahasnya. Di sini materi yang paling banyak, jadi dari sekian PMM ini materi yang paling banyak itu pada budaya positif, karena di sini kita langsung bersentuhan dengan siswa. Apa kendala kita, apa saja yang harus kita lakukan, itu semuanya kita bahas di budaya positif. Konsep utama pada modul budaya positif di sini ada 7, jadi ada 7 yang akan kita pelajari, akan kita kupas. Di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita kalau mengenal kata restitusi pertama kali, apa itu restitusi ya? Ketika saya membuka PNM, apa ya restitusi? Setelah kita pelajari, oh ternyata yang pertama kita ambil dari paradigmanya, perubahan paradigma dari kontrol atau dikatakan ilusi kontrol. Di sini ada 4 teori ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana bentuknya nanti kita jelas. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua pengakuan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah keempatnya itu sudah kita lakukan? Dan itu memang kita lakukan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Nah, mengontrol murid, kalau guru-guru Merdeka Belajar kan murid ya. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi demikian Bapak Ibu, ketika kita mengontrol murid kita agar mematuhi peraturan, itu sebenarnya bukan kita yang mendominasi, tapi sebenarnya murid itu membuka dirinya untuk bisa mau kita kontrol. Jadi teori yang pertama di sini adalah ilusi guru mengontrol siswa. Sepertinya kita yang mengontrol, oh saya sudah bisa mengontrol siswa, dia nurut. Ya, itu terjadi kalau si siswa tersebut itu mau membuka dirinya untuk dikendalikan. Kalau dari dirinya tidak ada keinginan untuk mau dikendalikan oleh
Bapak A, Bapak B, C, D, ya tidak akan terpengaruh apa-apa. Nah, ini jenis ilusi. Sepertinya kita yang ngontrol, tapi sebenarnya murid kita yang sudah membuka diri untuk kita kontrol. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha untuk mengontrol. Nah, di sini ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakternya. Kadang kita itu membujuk siswa. Misalnya siswa itu melakukan suatu kesalahan atau mungkin dia telah melanggar kesepakatan. Nah, kita akan membuat dia itu merasa bersalah dengan kalimat kita, dengan bujukan kita. Kita membuat si anak itu merasa bersalah. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar ya? Kamu tidak merasa apa yang kamu lakukan itu menyakiti teman satu kelas kamu. Itu dia kan kita mengatur supaya dia merasa bersalah. Dan itu berlaku hanya beberapa saat. Pada saat kita komunikasi dengan anak tersebut mengakui ya saya sudah begini yang kita merasa bersalah. Tapi selanjutnya anak tersebut akan berpikir semuanya tidak semuanya itu kesalahan saya, itu ada teman saya si A, B itu bahkan terlibat, tapi dia kok nggak disalahkan ya. Nah, dari itu akhirnya dia akan memahami, menyadari. Jadi jangka waktu tertentu dia akan menyadari loh, kok kesalahannya dilimpahkan pada saya semuanya. Nah, itu ilusinya seperti kita itu membentuk karakter. Anak merasa bersalah, kemudian dia sudah berubah ke arah yang lebih baik, itu hanya beberapa saat. Ketika dia menyadari kok saya saja seperti ini, akhirnya dia akan kembali kepada posisi semula. Kalau yang lainnya salah dibiarkan, maka saya saja yang digunakan. Itu ilusi yang kedua. Berikutnya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif itu efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini kadang-kadang kita lakukan. Jadi kita menyampaikan ketika kita mengingatkan pada anak, jadi suara kita kan halus. Kamu sadar enggak apa yang kamu lakukan itu menyakiti banyak teman. Ya kalau kamu lakukan sendiri, tapi kalau kamu lakukan bersama-sama, berapa banyak teman yang kamu rugikan. Akan membuat dia merasa bersalah. Dan kalau sudah merasa bersalah, akhirnya apa? Kita membuat anak tersebut itu tidak banyak merasa percaya dirinya berkurang ya. Aku salah, aku ini. Ya kalau kena anak yang melakukan kesalahan itu anaknya itu strong, banget gitu ya. Tapi kalau anaknya itu merasa dia itu insecure, ya itu dia akan merasa dia yang paling bersalah dan akhirnya menjadi semakin menjadi down. Karena dia berbicara berdialog dengan dirinya sendiri. Apa saya seperti itu ya? Apa saya seburuk itu? Akhirnya dia malah menarik diri dari pergaulan. Nah, itu efeknya kalau kita menyampaikan dengan walaupun suara kita halus, tapi kita menyampaikan dengan nada negatif. Itu
ilusi bahwa semua akan positif, efektif, dan bermanfaat ilusinya. Tapi kenyataannya kalau itu kita sampaikan kepada anak yang percaya dirinya kurang, malah dia akan semakin jatuh, sehingga dia menarik diri dari pergaulan, kadang-kadang dia terus menyendiri. Nah itu berarti kita sudah termasuk terlibat di dalamnya, membuat si anak semakin terpuruk. Itu sebuah ilusinya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Kadang-kadang anak yang ilusi, kenapa saya harus mematuhinya? Poin mana yang sudah saya langgar? Padahal saya tidak merasa. Pokoknya kamu harus mematuhi tertib yang sudah ada di itu kan kita sebagai orang dewasa memaksa. Jadi banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kadang-kadang kita kalau terlalu disiplin ya, Bapak Ibu, kalau di depan anak-anak, akhirnya yang muncul anak semakin menghindari kita kan. Ada bapak sih itu begini. Ketika kita simpangan ketemu di lorong gitu aja, mereka akan langsung lari. Kadang-kadang ketika kita ketemu sudah ketemu langsung di depannya memberi salam pada kita. Tapi setelahnya kita, kalau kita lirik, ternyata tidak tulus. Nah itu. Jadi kita merasa bahwa sebagai orang dewasa bisa mengontrol anak, ternyata anak belum tentu bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar sudah bisa merubah anak tersebut. Kemudian ada 4 ilusinya. Berikutnya, nah ini kita keinginan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kita munculkan ilusi-ilusi itu kita pakai masih pembelajaran yang sifatnya konvensional atau apa Bapak Ibu pembelajaran kita yang masih konvensional. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Nah, dari sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdeterminisasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah ke kurikulum merdeka, jadi untuk profil pelajar Pancasila mulai dari mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah ya jalannya ya. Yang pertama berarti dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sering dinyanyikan sama anak-anak SD ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kreatif dan bernalar kritis. Saya dapat karena saya punya SD. Jadi setiap berangkat sekolah harus ketika saya baca itu mendingan gitu. Belajar Pancasila. Saya kasih penyemangat biar saya lebih semangat itu. Jadi, nah untuk pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, ini Bapak Ibu yang sudah melakukan pembelajaran kurikulum merdeka, pasti kita akan pada apa ya, pembelajaran itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Belajar Diwantoro, ya kan? Inarsosi Tulodo, Imadjo Mangunarso, Tuturi Handayani. Di dalamnya itu kita di depan sebagai sebagai contoh, di tengah
sebagai yang kedua, ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karso tubuni mandayani. Jadi kalau kita digunakan itu dorong. Kalau di madya itu memberi contoh, jadi di situ, nah pada pembelajaran berorganisasi ini kita sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi sesuai bakat kita tidak bisa memaksa. Jadi kalau kita di dalam pembelajaran di kelas mungkin kita bisa, oh anak ini bisa mencapai level yang lebih tinggi. Jadi batasannya sampai di sini kita tidak bisa memaksa. Kalau guru-guru kecil, jadi kita kembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan bahwa setiap anak itu unik, punya keunikan tersendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk anak harus belajar sesuai dengan keinginan kita, tapi kita belajar sesuai dengan bakat minat dari anak, dari murid. Itu para pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada pembelajaran di paradigma baru kita di sini ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama di situ, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut John William Fraser pada teori kontrol tahun 1985. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini berdasarkan yang disampaikan oleh Diana Johnson dalam pada tahun 1998. Yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dari sini budaya positif itu dasar-dasarnya kita ambil dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita ke disiplin positifnya. Kita ambil kata disiplin. Sudah belajar di DMM ya Bapak Ibu ya? Tidak. Tapi ada sekilas saja, tapi makna. Yang sekilas itu mari kita maknai bersama ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu di mana? Jangan terfokus sama gambarnya ya. Saya sendiri akhirnya menulis itu fotoku. Di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi di sini kalau disiplin itu sesuai dengan kata hati nurani kita akan nyaman. Kita akan melakukan itu dengan ringan. Karena hati kita mendukung, karena pikiran kita terkontrol. Tapi kalau kedisiplinan itu sesuatu yang sifatnya keterpaksaan, nah itu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Berikutnya dari situ, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplinnya itu muncul dari dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang ingin disiplin itu munculnya adalah motivasi dari dirinya sendiri, intrinsik. Tapi kalau munculnya dari ekstrinsik, itu akan muncul ketidaknyamanan, keterpaksaan. Dia disiplin hanya sebagai yang penting, tidak yang penting saya disiplin. Tapi di lain waktu dia tidak akan melakukan itu lagi. Tapi kalau sudah dari dirinya sendiri, sampai kapanpun dia akan menggunakan budaya disiplin
dan itu sudah, kalau sudah mendarah pada dirinya, dia tidak akan berubah. Tuh. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Itu tadi kita kembali lagi bahwa kalau kita anak atau kita sendiri, kalau sudah disiplin dari diri kita sendiri tanpa adanya ribet, tanpa adanya hadiah, tanpa adanya hukuman, itu semuanya mengalir begitu saja. Tapi kalau misalnya itu ada perpaksaan, oh kalau saya disiplin nanti saya akan dapat hadiah, oh kalau saya tidak disiplin nanti saya akan dihukum, gitu. Kalau saya tidak disiplin, alas saya kalau tidak disiplin, sebuah ancaman, itu sudah tidak nyaman. Ya sesuatu yang sifatnya tidak nyaman itu berusaha kita ubah. Jadi kita berusaha untuk mengajak anak didik kita bahwa budaya positif, disiplin positif ini munculnya dari diri sendiri. Kira-kira sulit apa mudah? Amin. Menurut saya jelas dari orang kita, anak itu kalau dia bisa mendisiplinkan dirinya, bisa menerapkan disiplin positif, itu kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Jadi tidak ada protes, semua sudah yang menjadi keinginan dia sudah terpenuhi. Kalau sudah seperti itu, dia akan menjadi anak yang hidup bahagia, sudah terpenuhi sebagainya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, makan cukup, tempat tinggal nyaman, pakaian, kesehatan sudah terpenuhi. Ya, itu yang kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima di keluarga, rasa terima di sekolah, di masyarakat, di teman sejawat, di teman sepermainan. Kemudian dia bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa ada paksaan. Jadi dia kemudian menjadi bagian dari kelompok. Jadi dia bukan seseorang yang individu. Dia bisa bergabung dengan kelompok manapun. Dia bisa menempatkan, bisa beradaptasi dengan siapa saja. Nah, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi, jadi dia kalau membutuhkan keluh kesah, ada orang yang mendengarkan. Ketika dia berbicara, ada yang mendengar, termasuk pemimpin ya sebenarnya. Jadi ada seseorang, saya ingin menyampaikan informasi ini. Ketika orang memperhatikan, berarti dia sudah bisa mengkondisikan. Berarti itu ada rasa bahwa saya bisa memimpin pembicaraan. Kemudian harga diri, dia diakui, tidak diremehkan, tidak diacuhkan. Kalau kebutuhan ini terpenuhi, dia akan merasa nyaman. Berikutnya kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia kebebasan di sini dalam arti dia adalah sosok yang mandiri, memiliki pilihan. Jadi dia tidak dipilihkan orang lain. Jadi apa yang sudah menjadi keinginan itu karena keinginannya sendiri, bukan misalnya orang tua kamu harus seperti itu loh Dek, kamu tidak seperti itu Dek, berarti kan dia tidak punya pilihan. Kalau sampai sebagai orang tua kita sudah menentukan dengan cara seperti itu tanpa memperhatikan pendapatnya, itu dia sudah merasa tertekan. Itu salah satu unsur yang bisa membuat anak merasa tidak nyaman, tidak kebutuhannya tidak terpenuhi dari dasar manusia. Berikutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini pun tidak hanya berlaku pada anak-anak, bagi kita semuanya. Kalau kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, kira-kira perasaan kita seperti apa berarti? Nyaman, senang, ingin makan, ingin tidur ada, ingin jajan ada, ingin shopping ada. Misalnya kebebasan, tidak ada yang melarang kita. Kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi,
dia akan bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga budaya positif itu akan terbentuk dengan diri sendiri. Tapi kalau ini ada yang tidak terpenuhi, misalnya perhatian orang tua tidak ada, lingkungan tidak bisa menerima dia, salah satu saja dia akan apa? Jadi anak yang berontak. Nah itu. Nah ini tugas kita kalau di rumah misalnya murid tidak berkomunikasi dengan baik, dan kita bisa kenapa kamu seperti ini? Karena kita sedikit banyak memberi pengertian, memberi masukan, kita memberikan sedikit perhatian kasih sayang kepada anak tersebut, misalnya tersebut minimal 50% lah ada perubahan itu. Nanti kita bisa bersama orang tua mengarahkannya bahwa anak atau kita sendiri saja membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini, apalagi anak yang masa dalam perkembangannya. Ini idealnya Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini saya punya sesuatu, kira-kira kebutuhan apa saja yang bisa tertulis di sini. Ada 3. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa? Kesenangan. Sampai ini misalnya gurunya ngomong, adik, kamu tuh jangan bersenandung ya. Kalau mau bersenandung tapi di luar saja. Itu kan anak kecil sudah langsung jenggot. Wah, aku tadi dikatain begini saja. Itu termasuk. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu bagaimana melihatkan itu pakai bahasa yang halusnya seperti apa? Halusnya seperti tadi ya, halus tapi negatif. Saya kamu membuat alangkah baiknya lebih baik kalau kamu tidak menyanyi. Itu ya pelan tapi nah itu jangan sampai ya. Nah itu berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ini? Kebutuhan apa ini? Kasih sayang, perhatian. Kok anak kadang kita kalau nggak diperhatikan pasangan kita wis gak karu-karuan wis. Sayang. Kok jepit ini? Ada apa yang salah? Ya saya sangat ada sesuatu. Itu kita ya, apalagi anak kecil dan kita kemudian. Jadi di sini mulai sepele. Anak ini apa? Jepit rambutnya terlihat kayak begitu. Oh, bagus sekali. Saya senang berarti belum berikan saya. Kalau kita dulu kemana ke polisi, jadi pakai namanya. Oh, sih, kok jelas ya? Supaya terfokus untuk puaskan tanganku. Puaskan tanganku. Kadang-kadang, aduh, jariku kok guntel ya? Kenapa ya? Oh, temannya semua dia baru. Nah itu termasuk kebutuhan apa tadi Bapak Ibu? Kasih sayang, perhatian. Ternyata tidak anak-anak juga, kita juga kadang-kadang butuh gitu. Berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Penguasaan, ya kan? Berarti dia dianggap tidak menguasai. Sudah tidak menguasai, ditunjukkan ke orang lain, ya. Kalau kita sebagai guru yang sih kan, ini gambarnya dirapikan ya, pintar. Kebetulan ini sebenarnya anak TK, kita bukan guru TK ya. Tapi kita kalau anak SMP, Mas, Mbak, itu gambar ngomong. Gambar ternyata bisa sih ya. Ya, soalnya emang kita
kalau kita di SMP, kalau di TK atau mungkin PAUD mungkin bahasanya beda lagi. Tapi bisa itu kita terangkan dari SMP. Mas Mbak itu gambarnya sudah bagus, kan? Alangkah lagi itu yang agak sampai saya itu dibersihkan lagi, itu lebih bagus. Itu anak kan senang diberikan, senang langsung diambil. Coba berarti kan anak-anak, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Berarti akhirnya apa? Malah jadi bahagia juga. Seperti itu kita sifatnya tanpa kita sadari kita hanya menunjukkan dan sifatnya ini contoh yang salah. Tapi kadang-kadang ucapan kita itu tanpa kita sadari akhirnya apa? Memacu yang lain untuk ikut berkomentar. Iya, kalau yang kita komentari itu siswanya strong, ya. Kalau enggak akhirnya malah nyusup, dia tidak akan mau menggambar lagi, tidak akan mau menunjukkan hasil karyanya. Jadi kita menghadapi hal itu butuh lebih hati-hati ketika kita mengucapkan. Ini tadi ada yang pertama kebutuhan, kasih sayang, kemudian kedua pengertian, dan yang ketiga adalah pengakuan. Ada lagi ini, kelihatan Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya? Tak bacakan. Dan silakan dihayati. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Nanti Pak Malik meresahkan ya. Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya, menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri ini. Misalnya, bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Jawaban Pak Malik, iseng aja sih, karena aku sebenarnya iseng aja sih, harus sebenarnya aku senang lihat konsep baru itu. Kebenaran kalau bukan-bukannya dia kan hanya butuh kesenangan. Yang penting dia senang kerjain kepala sekolahnya. Dia nggak memikirkan lingkungannya, nggak memperhatikan teman-temannya. Yang penting dia memikirkan diri sendirinya. Jadi yang kayak egois ya, contohnya. Nah, kalau saya lanjutkan dulu ya. Biar dia kenal sama aku, dan aku ini nantinya bisa dekat sama dia, bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Berarti itu sebenarnya dia butuh dekat dengan kepala sekolahnya. Dia butuh cinta dan kasih sayang. Cinta dari kasih sayang di sini lebih pada dia ingin pendekatan PDKT. Itu berikutnya, saya sebenarnya gak paham dia bisa apa tadi dikatakan, makanya saya tanya-tanya saja. Daripada saya kelihatannya gak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatannya gak paham, malu dong. Nah, ini berarti penguasaan. Dia Pak Zulfikar, Pak Malik ini ingin dianggap bahwa dia itu mampu, dia itu eksistensinya itu diakui. Nanti sebanyak penguasaan. Berikutnya,
Gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, tak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Jadi dia membutuhkan kebebasan. Seumpama jenengan itu menjadi sahabatnya Pak Hanafi tadi ya, tindakan apa yang harus Anda panjenengan lakukan jika ketemu orang seperti Pak Malik ini? Monggo dengan kalau misalnya ketemu Pak Malik, misalnya iseng saja, kalau misalnya kesenangan, bagaimana panjenengan untuk mengingatkan Pak Malik sebagai Pak Hanafi? Kira-kira apakah panjenengan akan diam saja sebagai sahabatnya? Di situ Pak Hanafi kan sahabatnya Pak Malik, temannya. Apa yang tindakan panjenengan akan lakukan? Halo Bapak Ibu, ini berapa Bapak Ibu? 1, ini berapa? 2, ini berapa? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kasih terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 2, 3. Bisa konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi tindakan kita sebagai Pak Hanafi, kita akan berusaha memberi masukan kepada jadi Pak Malik ya, memberi masukan kepada Pak Malik sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin kita akan mengingatkan bahwa kesenangan beliau itu dibatasi oleh kesenangan orang lain. Kemudian cinta kasih sayang, membutuhkan cinta kasih sayang seperti apa? Tidak seperti kalau kita ingin mendapatkan perhatian dari atasan kita, dari teman sejauh kita, tidak harus kita mencari perhatian dengan cara seperti itu. Kemudian penguasaan di sini sebenarnya ini banyak terjadi pada kita. Sebenarnya kita tidak tahu, tapi kita pura-pura tahu. Waduh, dia diambil. Nanti kita ini lebih kepada individu, bagaimana kita untuk saling mengingatkan. Paham nggak Bang? Nggak paham. Yang mana nggak paham? Ya seperti itu. Ya. Kamu paham nggak? Tidak. Ayo kita pahami bersama. Maksudnya kalimat dari Bapak Zulfikar itu apa? Kemudian kebebasan. Kadang-kadang kita ngomong itu tanpa mikir. Betul sekali, termasuk saya. Saya ngomong cukup nggak mikir bahwa yang kita ajak ngomong itu bisa tersinggung, bisa menerima, atau bahkan tidak mikir. Nah, jadi ketika kita menunjukkan bahwa kebebasan kita itu, kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sudah mulai mengantuk ya. Betul sekali. Nah, saya lanjutkan. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, kemudian ada motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Kita ambil yang motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk kalau sudah orang itu melakukan perilaku menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, itu berarti dia termasuk motivasi eksternal. Biasanya ada kalimat dalam pikirannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini berarti motivasi internal. Kalau saya melakukan ini, nanti saya akan dapat hadiah. Oh, berarti saya harus perilaku saya harus berubah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tidak ada
imbalannya saya nggak mau melakukannya gitu. Jadi itu motivasi diri. Jadi kalau saya dapat reward saya akan melakukannya, kalau tidak saya tidak akan melakukannya. Kemudian yang terakhir di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri otomatis ini adalah motivasi internal. Orang lain tidak akan menghargai diri kita kalau kita juga tidak akan menghargai diri sendiri. Jadi yang bisa menghargai diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi itu adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal ini termasuk adalah kaitannya dengan tujuan disiplin positif. Nah, kalimat yang muncul akan seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah itu. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, itu saya punya tindakan untuk berikutnya. Kalau saya melakukan ini, saya akan apa efek yang ada? Efek positif apa yang saya dapatkan? Itu berarti dari motivasi inspirasi. Jadi ini kan motivasi perilaku manusia dan itu sudah kita lakukan ya tanpa kita sadari. Kalau kita misalnya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, kan gak efek apa-apa, sudah dari efeknya dan itu pengaruh dari luar. Kalau motivasi dari diri, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ada tujuan dari kita bahwa kalau saya melakukan ini saya akan lulus, saya akan mendapatkan yang terbaik, saya akan mendapatkan banyak pengetahuan. Itu berarti motivasi intrinsik. Dan dari motivasi intrinsik dan tujuan disiplin positif itu karena apa yang kita lakukan itu punya tujuan. Makanya kita akan saling kata saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi kita motivasi kita ada tujuannya. Berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, kalau tadi secara umum ya, kalau ini sudah kita kembali ke khusus kita ke anak-anak, murid kita. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kita akan membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Tapi sebelumnya kita ke restitusi, kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa buat itu restitusi? Jangan lihat itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini diberi dari Messi tahun 2014. Apa itu restitusi? Saya sendiri pertama kali apa ya restitusi. Nah ini pemahamannya. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Ini ciri-ciri restitusi adalah yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Kalau kalian melakukan kesalahan ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita memberi penawaran. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika ingin memperbaiki perilaku kamu? Jadi kita memberi penawaran. Ini bukan paksaan kamu harus berubah. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi semuanya itu dikembalikan pada diri. Kemudian berikutnya
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kamu melakukan tindakan ini atas dasar apa? Gitu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kok bisa? Itu nanti kita kupas ya. Mungkin saya atau Pak Jin yang kupas. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kembali kepada karakter anak. Berikutnya yang 8, restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada hukuman, menyalahkan, tidak, tapi kita berusaha mencari solusinya. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa? Nanti kita masukkan lagi. Nah, berikutnya ada identitas gagal dan identitas sukses kalau kita menerapkan hukuman, ya kan? Kemudian kita menerapkan disiplin ada 2 macam. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Jadi yang kita lakukan hukuman itu adalah identitas gagal. Kemudian identitas sukses yang kita harapkan ada perubahannya, kita bisa melakukan dengan konsekuensi atau dan restitusi. Nah, sekarang kita ambil kalau kita melakukan identitas gagal atau hukuman. Kalau kita melakukan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi bagi si anak sendiri. Kadang-kadang kita ketika memberikan hukuman juga sebenarnya kita juga gak nyaman dan sakit, gak gitu, juga gitu. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Ketika dia dihukum, dia akan mengingat-ingat terus hukuman yang pernah dia terima. Kadang-kadang ketika dia sudah dewasa ketemu bapak ibu gurunya yang pernah menghukum, dia pasti masih ingat. Bapak Iko lo tahu aku disuruh push up 50 kali. Gak kasih minum, gak kasih cincin. Ingat-ingat misalnya. Kemudian dia ketika dihukum, dia merasa bahwa dirinya adalah korban mendapatkan keadaan. Jadi dia kalau sudah meletakkan dirinya sebagai korban, dia akan berusaha mendapatkan keadilan. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti. Jadi kalau kita mendapatkan anak mendapatkan hukuman, dia akan merasa tersakiti. Kemudian ada perilaku pasif agresif meningkat. Kadang-kadang anak dihukum dia akan berontak. Setelah dihukum dia akan malah menjadi-jadi. Bahasa kita jarak gitu ya. Kemarin dihukum disuruh push up 5 kali, sekarang jarak lagi dihukum 10 kali, oke, bisa. Besok 15 kali bisa. Itu berarti hukuman. Kemudian identitas sukses. Kalau kita mengubah di sini disiplin ada 2, konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu kita akan mendapatkan kalimat seperti ini, sesuatu harus terjadi. Konsekuensinya apa? Tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi ini hanya bertahan dan panjang. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Misalnya, coba kamu melakukan kesalahan, silakan bersihkan taman misalnya. Biasanya konsekuensinya seperti itu. Sekarang berikutnya adalah restitusi. Jadi di sini restitusi adalah pilihan. Jadi anak diberi kesempatan untuk memilih. Ketika dia melakukan kesalahan, dia dikasih kesempatan untuk memilih solusi apa yang terbaik. Jadi dirinya sendiri tahu apa yang terbaik untuk dia. Selamat datang Bapak Fahrudin. Berikutnya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ketika dia melakukan pelanggaran, kemudian dia sudah bisa melakukan restitusi pada dirinya sendiri, dia akan mengingatnya bahwa saya melakukan hal ini, itu efeknya seperti ini, akibatnya seperti ini. Ketika saya melakukan kesalahan ini, saya sudah mendapatkan solusi seperti ini, berarti efeknya jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti bukan ganti mencari korban yang lain, tidak Bapak Ibu ya. Korban di sini
adalah dia merasa menjadi korban itu sudah tidak ada. Ketika dia sudah mendapatkan solusinya, dia akan sudah penempatan diri saya korban tidak, bahwa saya adalah orang yang bisa menyelesaikan permasalahan saya. Berikutnya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ketika dia sudah mendapatkan solusi, sebagai guru kita akan memberikan penguatan. Itu yang terbaik. Nah, bisa kan kalian memberikan penguatan kepada mereka dengan masalah terpecahkan. Jadi di sini restitusi itu ketika anak mendapatkan masalah itu kita ajak mereka untuk memecahkan masalah itu, mencari solusi apa yang terbaik menurut diri anak tersebut. Jadi dari intrinsik anak tersebut untuk berubah. Itu kalau kita disiplin secara restitusi. Nah ini kasus yang kedua. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ini tugas kita ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Berarti kasusnya ini ya Bu ya, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah panjenengan setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah ini saya ingin jenengan biar gak ngantuk mendapat Masila. Monggo. Sebenarnya saya tadi hanya pembukaan saja. Sudah berapa 15 tahun merasa pernah punya komunitas dan menyatu dengan komunitas, jalan pas kembali menjadi guru. Walaupun Pak Sugeng tidak memberikan ada bagian tapi ada guru yang ada seseorang yang tidak betul mendapatkan GMP Pak. Lebih kita, lagi kau lebih Pak. Kita saya coba di sini memenuhi kebutuhan Pak. Di sini tadi tentang masalahnya IPA dengan Pak Seno, ya karena saya dalam meninggalkan dunia mengajar itu ya mungkin secara konvensional mungkin saya pernah melakukan seperti itu ya, bisa jadi itu memang merugikan suasana terutama bagi IPA yang merasa malu. Sebenarnya saya ini tidak ngerti tapi ditanyai sehingga saya jawabnya ditutup terus malah ditawakan oleh teman-teman ya, dia malah ditutup ya, mungkin perlu penguasaan karakter bagi seorang guru jika ada seperti itu tidak terus menjadi sasaran pertanyaan supaya tidak terjadi hal semacam itu. Bapak, ya, jadi untuk
kita sebagai bapak ibu guru jangan sampai kita menjadi seperti Pak Seko. Jadi ketika kita memberi pertanyaan kepada anak, tidak asal tunjuk ya kan. Misalnya kalau kita ada anak yang ngelamun tidak memperhatikan, kita bisa menggunakan pendekatan tidak memberi pertanyaan yang sifatnya menjebak itu sehingga anak akhirnya ya. Berikutnya, menurut tindakan Pak Seno terhadap Ima adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya kan, karena membuat anak merasa tidak nyaman itu berarti kita termasuk hukuman. Berikutnya itu tadi adalah materi untuk pemahaman tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi tadi ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Nah di dalam restitusi di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang ketika melakukan restitusi kita meletakkan sebagai teman. Kemudian kita juga memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kemudian kita juga bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, apa itu posisi restitusi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Itu kita lebih kepada contoh-contohnya seperti ini. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di situ ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, kita akan menggunakan kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi kita memposisikan kita sebagai penghukum. Berikutnya, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita mendekati anak tersebut terus mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi akhirnya anak merasa menjadi Bu Guru kecewa sama saya. Saya salah. Merasa bersalah. Kemudian memposisikan sebagai teman. Ini semuanya sebenarnya posisi pernah yang kita lakukan ya. Yang berikutnya adalah kita mendekati anak tersebut dan mengatakan, ayolah kalian tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak ada namun salah. Jadi kita seperti memberi masuk kesempatan. Ayolah. Pasti bandingnya juga pernah melakukan kita menganggap kata kita merangkul anak kita seperti memposisikan anak kita sebagai teman. Udah adik, besok lagi jangan diulangi lagi ya. Besok harus pakai atribut yang lengkap. Itu berarti kita memposisikan diri sebagai teman. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah ini kita mengamati. Jadi sebagai pemantau kita mengamati anak tersebut. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita memantau kamu sudah melanggar. Sekarang kalau kamu sudah melanggar, apa konsekuensi yang harus kamu lakukan? Nah itu berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau. Berikutnya adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita akan mengatakan salah satu kalimat pendekatannya adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita memberi pertanyaan kepada anak tersebut, kemudian kita juga meminta anak tersebut untuk mencari solusinya. Jadi di sini, apa kamu tahu kesalahanmu? Biasanya tidak pakai itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi anak diminta sendiri untuk memilih konsekuensi apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak memakai atribut. Berarti ini posisi kita sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi ini apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Pernah ya? Saya juga pernah. Tapi kalau yang posisi manajer ini jarang sekali kita lakukan. Padahal ini harapannya dari restitusi itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita mengembalikan, mengajak anak untuk berpikir sekaligus mengajak anak untuk
mencari solusi atas apa kesalahan yang kamu lakukan. Nah, sekarang saya punya kasus yang ketiga. Mencatat 100 kali di dalam buku tulis dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, maka ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Termasuk hukuman. Ya, Bapak Ibu, nanti di sini ada materi yang di kelas, kemudian saya tunjukkan saja deh. Kemudian bagaimana keyakinan kelas itu ada model T, model Y, kemudian bagaimana peraturan atau keyakinan kelas tersebut bisa terlaksana. Kemudian di sini ada tampak seperti ini contoh waktu itu saya membuat ya, tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti, bagaimana kita bersikap positif. Kemudian ada lagi percaya dan menghormati orang, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh teman saya Pak Junaidi. Jadi segitiga restitusi ini nanti dia yang memberikan. Kemudian ada disiplin positif. Dan terakhir dari saya adalah terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan budaya positif, materi yang sudah kita terima di PNM dan sudah kita baca. Sedikit tadi kita mengupas apa sih budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Dan alhamdulillah ketika saya mengatakan terima kasih, ada yang sudah mengenal, sudah selesai melihat kita ngomong. Semoga apa yang kita bahas bersama tadi tetap bermanfaat untuk kita ke depannya, menghasilkan anak didik kita yang lebih menyadari budaya positif. Jadi untuk kurikulum merdeka ini kita lebih kepada tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tapi yang ada adalah restitusi. Restitusi sendiri ada 5 macam restitusi, memposisikan sebagai penghukum, rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ternyata kita diharapkan nanti sebagai manajer. Itu semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Jika ada salah dalam pengucapan, dalam materi yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan yang muncul dari kalian munculkan untuk keyakinan yang ada di kelas, kalian akan melakukan kesepakatan. Dari kesepakatan nanti yang kalian tulis itu pasti ada yang sama ya. Nah nanti yang sama itu kita kelompokkan kesepakatan
nama saya Prasetya Ines. Menurut saya keyakinan saya dan teman-teman sudah akan membantu pembelajaran saya di kelas. Perkenalkan, nama saya